Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Al-Ghazali menyatakan bahwa yang besar dalam kehidupan manusia adalah hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini merupakan sebenarnya pengaruh dari luar, tetapi seringkali mencengkeram manusia. Artinya, ya, seperti yang ketika kita berbicara mengenai psikokultural, maka hawa nafsu ini berada pada tataran kolbu. Ya. Jadi kolbunya ini lebih banyak ya, menggebu-gebu. Ya. Jadi hawa nafsu seringkali bisa dikalahkan oleh kemampuan akal manusia. Jadi akal manusianya jernih, maka hawa nafsu bisa dikalahkan. Nah, akan bisa dikalahkan lagi hawa nafsu apabila kolbunya bersih juga. Jadi hawa nafsu inilah merupakan suatu hal yang didukung oleh setan, ya. Nah, sehingga manusia itu kemudian mempunyai sifat-sifat setoniah, ya. Jadi dia berada pada sisi ekstrim kiri, yaitu setonia. Nah, kalau manusia itu bersih, manusia itu bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka ia berada pada kutub, ya, kutub ilahiyah. Ya, jadi kutub setonia dan ilahiyah. Jadi manusia harus berada pada kutub ilahiyahnya. Jadi lebih kuat ke kutub ilahiyah. Nah, oleh karena itu tadi manusia harus berbudaya. Manusia itu harus menggunakan akal dan budinya dengan radikal. Artinya berpikir keras, kemudian memberikan perimbangan yang keras juga, ya. Nah, sehingga manusia itu akan menjadi bersih, gitu ya. Jadi kebersihan manusia itu memang merupakan kerjasama dari akal budi itu. Jadi akal budi manusia bisa bekerja sama, otaknya bersih, pikirannya bersih, kolbunya bersih, maka bersih pula yang dihasilkan. Jadi artinya hawa nafsu itu bisa dikalahkan. Nah, hawa nafsu itu menjadi merajalela apabila manusia tidak pernah memikirkan ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Jadi ayat-ayat kauniyah yang tidak tertulis itu, yang terdapat pada kehidupan manusia, adalah merupakan tempat untuk banyak belajar. Artinya manusia ketika mencermati ayat-ayat kauniyah, maka dia sebenarnya belajar, gitu ya, menggunakan pikirannya. Maka Allah seringkali bertanya kepada kita, apakah kamu menggunakan pikiranmu, ya, untuk melihat segala hal yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Nah, dengan berpikir keras, ya, dengan belajar, maka manusia menjadi mempunyai akumulasi pengetahuan yang tidak hanya luas tetapi mendalam. Nah, kemudian
akal budi itu ya, terutama kepintaran, kebersihannya, otaknya itu akan berpengaruh juga terhadap budinya ya, terhadap kolbunya. Jadi pengetahuan yang luas, pengetahuan yang mendalam itu akan diberi pertimbangan oleh kolbu. Bagaimana manusia harus melakukan pemilihan. Jadi pada dasarnya hidup itu memilih ya. Orang mau memilih hidup baik atau memilih hidup buruk ya. Meskipun dalam hal pilihan manusia itu seringkali terjerambab oleh pilihan yang negatif ya. Karena pilihan yang negatif itu cenderung lebih mudah untuk dilakukan. Sementara pilihan yang positif itu lebih sulit ya untuk dilakukan. Nah, oleh karena itu hawa nafsu itu sebenarnya bukan pilihan yang terbaik ya. Jadi manusia mempunyai hawa nafsu bisa ya ada baiknya ya. Tetapi kalau hawa nafsunya terlalu besar, maka manusia ini akan tadi terjerumus dalam kehidupan duniawi yang sangat fana ini. Jadi artinya, nah justru ya, karena manusia itu punya hawa nafsu, maka manusia itu merupakan makhluk yang lengkap. Artinya, ya, manusia itu mempunyai sisi ketakwaan dan yang kedua mempunyai sisi hawa nafsu tadi. Jadi ada watak waha dan wujuroha. Nah justru inilah yang menjadikan itu manusia. Malaikat hanya berada pada kutub watak waha. Setan hanya pada wujuroha. Nah manusia berada di antara dua kutub itu. Nah sekarang manusia harus menguatkan salah satunya yaitu watak fahanya ya untuk menjadikan hawa nafsu itu bisa dikendalikan dalam hidup ini. Karena hawa nafsu kalau tidak dikendalikan akan menjadi liar ya. Manusia bisa melakukan apa saja alias menghalalkan segala cara untuk kepentingannya sendiri dan merugikan orang lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.